Lagi-lagi Gubernur Kalimantan Timur Bapak Rudi Masud membuat suatu kebijakan yang aneh. Ya, ini tentunya bagi kreator konten selalu punya bahan untuk membuat konten. Bapak Rudi Masud itu menganggarkan cuci pakaian dinasnya sampai 45 juta. Netizen ada yang menghitung rinciannya celana dalam aja udah 15.000 itu biaya cucinya. Setelah kemarin-kemarin dia jadi bulan-bulanan netizen karena selalu menghina KDM, ngata-ngatain KDM, ya. Dia juga bermasalah di samping jalan-jalan infrastruktur, sarana prasarana di Kalimantan Timur itu rusak luar biasa. Dia menganggarkan mobil dinas 8,5 miliar dan disindir juga oleh Prabowo, diberi peringatan. Kemudian bukannya taat malah menjadi-jadi ya, menganggarkan renovasi rumah dinasnya juga 25 miliar. Kemudian kemarin juga jadi bulan-bulanan netizen menganggarkan dan sudah membeli ya kursi pijit khusus gubernur. Harganya itu ratusan juta ya. Orang yang satu ini sangat mengesalkan banget ketika diwawancara juga, bukannya klarifikasi. Coba kita lihat dulu lah pada video berikut ini. Yang kemarin sempat heboh perkara laundry Gubernur Kaltim yang berapa ratus juta itu ya kan. Kalian tengok nih tempat laundrynya nih. Alwan Laundry, wujudnya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini bukan menyepelekan tempat laundrymu ya Alwan ya. By the way, nama pemilik tempat laundrynya ini bukan Alwan Masud kan ya. Aman ya. Nah kita lihatlah itu berapa tagihan di kwitansinya sekali nyuci ya. Kalian tengok nih 20 juta sekali nyuci. Di situ tertera tuh keterangannya. Tagihan untuk tanggal 25 Maret sampai 31 Maret 2026. Lalu kalian lihat nih di keterangan nih, ada pakaian dalam, angkanya 25 layanan satuan, total harga 375.000. Kalian bagikan aja itu. Nyuci satu sempak ya 15.000 gitu. Nggak ada tempat laundry lain di sana untuk laga harga gitu. Tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja. Jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ. Jangan, nggak usah. Saya juga punya mobil sudah cukup. Nggak usah lagi. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru mobil baru. Jangan lah. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin di Jawa Barat, kita ubah, jangan diubah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Gubernur Kaltim berulah lagi. Kalian pasti masih ingat Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Baru saja ketahuan memakai anggaran negara senilai 25 miliar rupiah untuk keperluan rumah dinas. Dia membeberkan alasan dibalik nilai fantastis ini untuk renovasi rumah jabatan. Meski tidak menjelaskan secara teknis, Rudi menyampaikan jika rumah tersebut sudah puluhan tahun tidak ditempati, sehingga butuh perbaikan besar. Proses anggaran juga sudah dilakukan sesuai prosedur. Ya. Setelah mobil 8 miliar, sekarang renovasi rumah 25 miliar. Ini sih marwah Kalimantan Timur sudah pasti akan naik tinggi menembus langit ke-7. Karena pemimpin di sana tidak ragu untuk memakai anggaran besar demi pemerintah Kaltim terlihat terhormat di mata dunia. Ya, walaupun minusnya pembangunan infrastruktur di sana terlihat lambat dan kacau, tapi nggak terlalu penting lah. Yang penting itu pemimpinnya terlihat royal dan juga status sosialnya tinggi. Masa tega pemerintah Kaltim diberi fasilitas seadanya? Jangan dong. Nah, jadi itu ya yang terjadi di Kalimantan Timur. Ya. Jadi berkali-kali Bapak Rudi Masud ini sebagai Gubernur Kalimantan Timur ketika diwawancarai bukannya klarifikasi supaya masyarakat Kalimantan Timur bisa sedikit teredam ya perasaannya. Karena mau gimana pun juga seorang pejabat yang mengolah uang rakyat rakyat apa sih maksudnya? Ya rakyat bayar pajak, ya kan? Seharusnya yang diprioritaskan itu lebih ke sarana prasarana dulu, ya jalan, fasilitas umum dan sebagainya. Kalau itu sarana umum, kepentingan umum sudah terpenuhi, gak apa-apa kamu itu menganggarkan mobil dinas yang memang mahal dan rehabilitas, renovasi rumah dinas, ataupun membeli kursi pijit khusus
ataupun menganggarkan puluhan juta untuk mencuci ke laundry gitu kan. Ini kan persoalannya uang rakyat. Ya, kepentingan umum belum selesai. Masih banyak PR. Sama aja ini menantang rakyat. Kita sebagai masyarakat harus mengimplementasikan Undang-Undang Dasar, Pancasila, ya, dan sebagainya. Hanya sebatas sampai mana kita sebagai masyarakat punya kebebasan sebagai warga negara Indonesia yang demokrasi katanya. Ayo, apapun kalian lakukan sebagai bentuk demokrasi. Mau demokah tetapi jangan anarkis. Mau bikin konten, ya, memberi kritik, gak apa-apa. Itu bagus ya. Kenapa kita hanya sebatas ini, nggak membuat hal yang lain? Karena kita hanya masyarakat biasa, hanya sebatas bisanya berkuar-kuar, ya kan? Daripada kita hanya diam, seperti orang munafik, ya, yang padahal hatinya itu berkuar-kuar, mending kita bersama-sama sesuai kemampuan. Ada yang bisa menyampaikan ini secara lisan, sampaikan. Ada yang bisa menyampaikan ini secara birokrasi, sampaikan. Ada yang mungkin punya kekuatan seperti DPR, ya bisa disampaikan ya, sebagai perwakilan daripada rakyat. Selama ini kita punya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya cukup kita menyampaikan segala aspirasi itu ke DPR. Tetapi nyatanya DPR berkali-kali hanya menjadi batu loncatan. DPR hanya sebagai perwakilan daripada masyarakat untuk mewakili yang enak-enaknya saja. Yang saya rasakan, bukan suudon, ini yang dirasakan. Ya kan? Bukankah Pak Prabowo sudah memberi peringatan tentang mobil dinas gak usah mahal-mahal 8,5 miliar. Tetapi memang Pak Prabowo juga ya manusia biasa lah. Tapi namanya presiden sebagai pimpinan tertinggi di Indonesia itu harus ada menghimbau gitu. Meskipun secara pribadi, secara kebijakan banyak juga kebijakan presiden yang memang kurang mengena di hati masyarakat gitu. Tapi ya begitulah ya. Memang alasannya sangat logis apa yang dikatakan oleh Herudi Masud. Kalimantan itu akan menjadi ibu kota Indonesia. Tapi kan nggak jadi-jadi. Harus ada marwah gitu di mata umum, di mata dunia, di mata nasional gitu kan. Masa sekarang Kalimantan Timur gubernurnya itu mobilnya yang seadanya, padahal kan itu akan jadi ibu kota negara. Belum juga jadi ibu kota. Lagian kapan jadinya ibu kotanya? Gak jelas juga. Itu alasan yang tidak rasional. Coba kita balikan, bagaimana tidak malu gubernur ya kalau nanti itu jadi ibu kota negara tetapi jalannya rusak tapi mobilnya bagus. Jalannya rusak, mobil bagus. Tamu yang akan datang ke sana bukan hanya melihat mobil pejabat tapi melihat sarana prasarana juga. Coba logikanya sangat dangkal sekali. Kang Deddy Mulyadi memberi contoh kepada semua pejabat ya. Sebagai pejabat yang baru tidak seharusnya tidak wajib juga punya kendaraan yang baru. Tapi kan kembali lagi kepada prinsip masing-masing, nggak apa-apa. Ya, ketika masalah umum, kepentingan umum sudah tercapai, untuk kepentingan pribadi pejabat, silahkan. Tetapi kalau seandainya kebutuhan umum, permasalahan umum belum selesai, tetapi malah memprioritaskan untuk kepentingan diri sendiri, maka akan tahu konsekuensinya karena itu bukan uang Anda, uang rakyat. Mari rakyat bersuara, jangan takut, ini negara demokrasi, dilindungi oleh undang-undang. Ya. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Langsung baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.